لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah dan juga akhwat rahimani wa rahimakunallah. Kita lanjutkan kajian kitab At-Tauhid di bab qauli ma sya'allahu wa syi'ta. Bab perkataan ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu. Yang mana kritik orang Yahudi terhadap kaum muslimin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di masalah ini. Di antaranya adalah di masalah ini yang mana mereka berkata hak. Kritik yang benar, walaupun orang-orang Yahudi di antara muskilah mereka adalah mengingkari suatu kemungkaran yang ada di tengah kaum muslimin, sementara kemungkaran yang lebih besar yang ada pada mereka itu tidak mereka hilangkan sama sekali. Maka Nabi SAW dan para sahabat tidak membalikkan hal tersebut atau kritikan tersebut kepada orang-orang Yahudi, karena apa yang diucapkan oleh orang Yahudi ini sahih, yaitu ketika orang Yahudi ini mengkritisi kaum muslimin atau mengkritisi apa yang ada di tengah kaum muslimin, yang kata orang Yahudi ini, innakum tusyrikun taquluna ma sya'allahu wa syi'ta wa taquluna wal ka'bah. Kalian wahai kaum muslimin, dan ini ngomong langsung ke Nabi SAW, kalian wahai kaum muslimin berbuat syirik. Kalian mengatakan ma sya'allah wa syi'ta, ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu. Dan kalian mengatakan wal ka'bah, demi Ka'bah, dan ini syirik. Ya, karena ma sya'allah wa syi'ta ini menyandingkan Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya dari segi kehendak. Kemudian wal Ka'bah, demi Ka'bah, ini bersumpah dengan nama makhluk. Dan bukankah itu syirik? Dan Nabi SAW mendengar langsung kritikan ini dari orang Yahudi. Namun Nabi SAW langsung bergegas membenahi kaum muslimin dalam masalah ini. Dan beliau tidak melontarkan kritikan balik kepada orang Yahudi dengan mengatakan kalian juga begitu misalnya kita. Enggak, melainkan menerima masukan atau anggaplah ini masukan dari orang Yahudi dan kemudian diubahlah apa yang ada pada kaum muslimin dari hal-hal yang negatif ini. Nah, di sini ada pelajaran di antara bentuk insaf seorang muslim adalah ketika diberikan masukan atau nasihat yang sahih padanya, ia tidak langsung melawan dengan memberikan komentar balik terhadap sang pengkritik selama memang kritikan itu sahih. Dan orang Yahudi
ketika mengkritisi kaum muslimin seperti ini bukan dalam bab nasihat. Bukan dalam bab nasihat, bukan dalam ingin menasihati kaum muslimin, bukan. Melainkan ingin menjelekkan muslim. Namun dengan insafnya Nabi SAW tidak membalas, melainkan justru membenahi apa yang ada pada kaum muslimin. Dan ini diantara setinggi-tingginya insaf qalbu dalam qabulun nasihah, dalam menerima nasihat atau menerima masukan walaupun orang tersebut tidak bermaksud untuk niatan baik. Kita lanjutkan di riwayat Ibnu Majah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wali Ibnu Majah an Tufail akhi Aisyah li ummiha. Dan riwayat milik Ibnu Majah dengan sanadnya dari At-Tufail, saudaranya Aisyah radhiyallahu anha, akhli yaitu saudara satu ibu namun beda bapak, namanya At-Tufail. At-Tufail berkata, "Quraitu ka'anni ataitu ala nafarin minnal yahud." Ya, Tufail di sini mengatakan ra'aitu di sini melihat, tapi melihat ini maksud ru'ya fil manam, yaitu melihat di mimpi. Bukan melihat dengan mata kepala di alam yang konkret seperti sekarang, melainkan ru'ya fil manam. Ra'aitu ka'anni ataitu ala nafarin minal yahud. Aku bermimpi seperti seolah-olah, makanya ada ka'anni, seolah-olah aku mendatangi beberapa orang dari kalangan Yahudi di mimpi itu. Qultu, aku berkata, innakum la antumul qawmu laula annakum taqulun Uzairun ibnullah. Aku berkata di mimpi itu kepada orang-orang Yahudi, innakum la antumul qawm. Sesungguhnya kalianlah bangsa yang suatu bangsa gitu loh. Innakum la antumul qawm ini dalam rangka memuji. Ya. Kayak misalnya kita mengatakan ke seseorang yang kita kagumi. Ya, kalau bahasa Inggris misalnya, man, you are the man. Gitu loh. You are the man. Ya, semua orang tahu dia adalah man. Gitu kan? Engkaulah laki-laki. Gitu loh. Nah, ini baru cowok nih. Nah, gitu, itu. Seperti itu. Innakum la antumul qaum. Ini baru bangsa yang benar. Kalian tuh barulah bangsa yang luar biasa. Laula annakum taquluna Uzairun ibnullah. Kalian baru disebut bangsa yang Masya Allah kalau misalnya seandainya kalian tidak mengatakan Uzair adalah anak Allah, tapi kalian mengatakan Uzair adalah anak Allah, maka lastum bil qaum. Kalian bukan kaum yang spesial, gitu kan. Maka mereka membalas, wa antum la antumul qaum laula annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Dibalas oleh orang-orang Yahudi ini di mimpinya. Kalian juga wahai muslimun, la antumul qaum, kalian juga sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Seandainya kalian tidak mengatakan ini adalah kehendak Allah dan kehendak Muhammad, tapi kalian mengatakan itu, maka apa bedanya kalian dengan kami? Nah, gitu. Lihat, Yahudi aja sampai di mimpi aja nggak mau ngalah, gitu loh. Padahal di mimpi tetap nggak mau ngalah. Orang dia nasihatin, dibalikin, walaupun benar juga nasihatnya, gitu. Ya. Kalau kita lihat sikapnya Nabi Muhammad SAW di hadis yang pernah kita sampaikan di pertemuan lampau, yang mana orang Yahudi memberikan kritikan dan itu benar, Nabi Muhammad langsung meralat, bukan memberikan feedback yang serupa dari kritikan. Sebaliknya orang Yahudi ketika diberi masukan kritikan malah langsung membalikkan, gitu loh. Maka coba kalau kita lihat sikap kita dalam menerima nasihat, apakah langsung membalikkan atau menerima? Nah, gitu loh. Ya, jangan sampai ada keserupaan dengan
Yahudi, walaupun ini masalah furu', bukan masalah yang ini masalah sikap, bukan masalah akidah. Maksudnya dalam masalah menerima atau membalikan nasihat. Ini masalah akhlak, muamalah. Adapun masalah akidahnya adalah Masya Allah wa sya Muhammad ini. Kalimat seperti ini. Menyandingkan kehendak Allah dengan kehendak Nabi Muhammad SAW. Menyandingkan Khaliq dengan makhluknya. Thumma marartu binafarin minan nasara. Kemudian saya melewati beberapa orang dari kalangan Nasrani. Maka aku, yaitu Tufail, berkata di mimpi, innakum la ta'tunal qaum, innakum la antumul qaum laula annakum taquluna al-masih ibnullah. Kalian sungguh suatu kaum yang spesial seandainya kalian tidak mengatakan al-masih adalah anak Allah. Maka lagi-lagi ini mirip dengan orang Yahudi, orang-orang Nasrani kemudian membalikkan, wa antum wa innakum la antumul qaum laula annakum taquluna Masya Allah wa sya Muhammad. Dan kalian wahai muslimun akan sesungguhnya kalian itu sebaik-baik kaum sekiranya kalian tidak mengatakan Masya Allah wa sya Muhammad. Inilah kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Falamma asbahtu, ketika udah di pagi hari, akhbartu biha man akhbart, maka aku mengabarkan hal ini kepada siapa yang aku ingin ceritakan padanya. Thumma ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian aku kabarkan hal ini. Ya Rasulullah, tadi malam saya mimpi gini-gini. Ini menunjukkan bolehnya kita menceritakan suatu mimpi yang agak ajib gitu, agak aneh gitu. Boleh. Selama bukan mimpi buruk yang merupakan permainan syaitan, maka boleh kita mewartakannya, terutama kepada orang yang mungkin bisa menafsirkan mimpi atau memberikan faedah dari mimpi tersebut. Maka berkata Nabi SAW, hal akhbarta biha ahada? Apakah engkau, wahai Tufail, telah menceritakan mimpi ini kepada seorang pun, orang lain gitu, selain aku, selain Rasulullah? Maka aku bilang, na'am, ya, yaitu kepada beberapa orang. Fahamidallah wa athna alaih. Maka Rasulullah kemudian memuji Allah, alhamdulillah, ya, memuji Allah Ta'ala seperti mau khutbah. Dan berkata, thumma qal, amma ba'd. Adapun setelah puji-pujian tadi, fa inna Tufailan ra'a ru'ya akhbar biha man akhbar minkum. Sesungguhnya Tufail telah bermimpi dan dia telah mengabarkan mimpi tersebut kepada orang yang telah dia kabarkan dari kalian. Wa innakum qultum kalimatan yamna'uni kadza wa kadza an anhaakum anha. Dan sesungguhnya kalian wahai kaum muslimin mengucapkan kalimat kata yang sekarang aku larang kalian untuk mengucapkannya. Fala taqulu ma syaa Allahu wa syaa Muhammad. Jangan kalian mengatakan ma syaa Allah wa syaa Muhammad, menyandingkan kehendak Allah dengan kehendak Nabi Muhammad SAW. Walakin qulu ma syaa Allahu wahdah. Tapi katakanlah Masya Allahu wahda. Inilah kehendak Allah satu-satunya, kehendak Allah saja. Dalam hal ini ada 3 martabat sebenarnya. Yang pertama, yang paling tinggi kita katakan Masya Allah, tanpa ada sandingan sedikit pun masyiah makhluk. Yang kedua, kita katakan Masya Allah thumma sya'a fulan. Inilah kehendak Allah kemudian kehendakmu. Itu boleh. Yang pertama itu afdal, yang kedua itu boleh, dan yang ketiga ini haram. Mengatakan Masya Allah wa sya'a fulan. Wa, huruf ataf wa di sini menunjukkan penyandingan, maka enggak boleh. Dan ini termasuk bagian dari syirik yang disebut juga dengan
syirik lafzi, syirik khafi dari segi lafal, syirik terselubung dari segi pelafalan, syirik asghar, syirik kecil. Namun bisa menjadi syirik besar jika memang ada keyakinan dalam hati penyandingan dan kesetaraan antara Khaliq dengan makhluk. Dan ini syirik besar. Di hadis ini ada beberapa faedah dan juga hadis sebelumnya yang kita bahas. Yang pertama, kata Syekh Ibn Abi Wahab, ma'rifatul Yahud bisyirkil asghar. Orang Yahudi juga mengetahui syirik kecil. Orang Yahudi mengetahui syirik kecil. Bahkan dalam mimpi Tufail itu juga menunjukkan orang Nasrani mengetahui syirik kecil. Ya. Baik. Di sini faedah berikutnya, kalau kita melihat ke Yahudi dan Nasara, al-Yahud wan Nasara, istilah al-Yahud dan al-Nasara secara zat makna, secara zat lafal, al-Yahud dan Nasara, maka istilah tersebut pada asalnya bukan suatu celaan. Lafal Yahud, Nasara pada asalnya bukan suatu celaan. Dengan perbedaan pandangan ulama mengenai asal kata al-Yahud dan an-Nasara, semuanya tidak berbentuk celaan. Begitu juga dengan sebutan Ahlul Kitab, pada asalnya bukan suatu celaan pada asalnya. Ya, Yahud, Nasara, Ahlul Kitab, itu semua bukan suatu celaan pada asalnya, pada asal lafalnya. Kalau Ahlul Kitab, maka jelas di sini ahl yaitu sahib al-kitab, yang diturunkan pada mereka kitab samawi, Taurat dan Injil, Taurat atau Injil. Maka ini menunjukkan seperti orang yang teredukasi gitu. Kayak kita mengatakan, wahai profesor, wahai doktor, orang ini sudah well educated. Maka Ahlul Kitab itu kan seperti ada sebutan prestige, yaitu memiliki kitab. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menegur Ahlul Kitab dengan menyematkan seruan wahai Ahlul Kitab, maka ini dalam konteks mengingatkan mereka akan nikmat Alkitab dan agar kembali mengamalkan hakikat sebenarnya dalam Alkitab. Kalian itu sudah diberi nikmat Alkitab, maka amalkan ini, itu maksudnya. Jadi seruan-seruan yang ada di Al-Quran, ya Ahlul Kitab, maka ini bukan suatu pujian sebenarnya, namun bukan juga secara zat Ahlul Kitab suatu celaan, malah justru ini adalah suatu sindiran, singgungan. Kalian punya Alkitab. Maka teguran ini suatu teguran, tanbih, tahdzir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Allah seru ya Ahlul Kitab. Karena Allah taala ketika menyeru seseorang dengan sifat, ya, maka dilihat dari zat sifat tersebut, dari titik sifat tersebut. Ya Ahlul Kitab berarti menyeru dengan sifat kepemilikan kitab. Maka apakah ini pujian? Seolah pujian, bukan. Ini bukan pujian. Ini malah justru menunjukkan hakikat yang kontras antara nikmat dengan kufurnya mereka. Nah, kemudian, dan ini sesuatu yang nisbi, relatif, mereka mau ikut apa enggak gitu loh. Kemudian kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala menyeru suatu pihak dengan seruan yang secara zat terpuji dan Allah ridha terhadap golongan ini, maka ini berarti memang golongan yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Maka wahai orang beriman, ini adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan ya ayyuhalladzina kafaru, ya ayyuhal kafirun, maka sifat yang disebutkan di sini
adalah kekufuran pada zat orang-orang ini. Maka ini celaan bukan? Ini celaan. Ya. Nah, taib. Itu dari segi ahlul kitab. Maka setiap ahlul kitab diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dia Al-Qur'an, maka itu bukan berarti Allah memuji mereka yang memiliki Alkitab, tetapi justru Allah menyinggung bahwa kalian telah diberi nikmat Alkitab, maka amalkan ini. Begitu. Kemudian al-Yahud wan Nasara. Sama seperti ahlul kitab yang pada asalnya itu bukanlah suatu celaan. Malah justru dalam beberapa makna baik Yahud atau Nasara itu maknanya makna yang baik. Karena al-Yahud ada dua pemaknaan darinya. Al-Yahud pemaknaan pertama dilihat dari perbuatan. Pemaknaan kedua dilihat dari tempat atau keadaan. Al-Yahud makna perbuatan sebagaimana kata Allah inna hudna ilaik, yaitu inna raja'na, inna tubna ilaik. Arti dari hada yahudu di sini artinya adalah raja'a yarji'u atau taba yatubu, yaitu taubat. Maka al-Yahud dengan pemaknaan perbuatan ini maknanya adalah orang-orang yang bertaubat kembali kepada Allah. Dan itu bagus. Ini dari segi pemaknaan apa? Perbuatan. Ya. Kemudian pemaknaan kedua untuk derivasi asal Yahudi, asal kata Yahudi, yaitu dari anak salah satu anaknya Nabi Yakub alaihissalam, Yahuda atau Yehuda. Yang darinya lah keturunan kemudian Bani Israel versi Yahuda. Maka ini dari segi apa? Dari segi keadaan, yaitu dari segi keturunan, offspring. Bani Israel berarti anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Dan dari 12 anaknya Nabi Yakub, salah satunya dari 12 anaknya Nabi Yakub, salah satunya ada yang bernama Yahuda. Dan dari situlah kemudian disebut Yahudi. Gitu. Ya. Begitu. Jadi tidak semua Bani Israel adalah Bani Yahuda, anaknya Yahudi. Ini menurut sebagian pakar, sebagian ulama. Ya, walaupun tidak semua ulama setuju dengan penafsiran ini terhadap lafal Yahudi. Ya, begitu. Kemudian berikutnya Nasara. Nasara ini juga pada asalnya tidak tercela dari segi penamaan dan makna dari nama tersebut. Dan penamaan Nasara, pemaknaan Nasara bisa dari dua hal atau dua sisi. Di antara ulama mengatakan yaitu dari sisi perbuatan. Dan dari sisi lain penamaan Nasara ini berangkat dari nama tempat. Kalau dari perbuatan, maka ini adalah yang digagaskan oleh Nabi Isa itu sendiri mengatakan man ansari ilallah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Maka Nasara dengan pemaknaan ini dari perbuatan adalah orang-orang yang menjadi penolong. Yaitu hawariyun, orang-orang yang menjadi penolong Nabi Isa alaihissalam. Bukankah ini terpuji? Terpuji asli. Lafal Nasara yang suruh menolong Nabi Isa alaihissalam dan orang-orang terdekatnya Nabi Isa alaihissalam. Namun pemaknaan kedua dari Nasara itu dari segi tempat yang dikatakan oleh sebagian dari ulama. Nasara dinisbatkan ke suatu tempat yang mana disinyalir itu adalah tempat kelahiran atau daerah kelahiran Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nazaret. Ada tempat daerah kota namanya Nazaret. Maka terambil dari itu kemudian Nasara. Nazaret dari Nasara. Yahudi maupun Nasara mereka kafirun dan juga mereka musyrikun. Di sisi kekufuran mereka kufur.
di sisi kesyirikan, ya mereka juga berbuat syirik. Setauhid-tauhidnya Yahudi Ortodoks atau Nasrani Ortodoks, mereka tetap berbuat syirik, yakin. Gak mungkin gak berbuat syirik. Agama monoteisme cuma Islam yang bertahan. Taib. Kemudian orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, ini sudah kesyirikan. Karena kata Allah Azza wa Jalla, lam yalid wa lam yulad. Kata orang Nasara, Isa ibnullah. Namun tidak semua orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Tidak semuanya, tidak semua sekte Yahudi. Ya. Bahkan juga orang Nasrani sebagiannya tidak mengakui Isa adalah anak Allah, enggak semua Nasrani. Namun yang populer, yang masyhur karena lebih dominan orang Nasrani menganggap Isa adalah Al-Masih adalah anak Allah. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Dan ini talbisnya syaitan terhadap orang-orang Nasrani. Ini adalah talbisnya syaitan terhadap orang-orang Nasrani, yaitu yang mereka mengatakan Al-Masihu ibnullah. Al-Masih ibnullah. Dan dikatakan Masih, ya Isa Al-Masih. Dan juga Dajjal dikatakan Al-Masih. Al-Masih di sini bisa bermakna, yaitu fa'il dengan makna fa'il, yaitu masih, yaitu yang mengusap. Masih maknanya mengusap. Dan mengusap ini mengusap orang yang sakit, baik sakit kulit, sakit mata, yang kemudian dengan izin Allah sembuh dengan usapan itu. Maka disebutlah juluki Al-Masih. Ada versi lain pemaknaan Al-Masih yaitu alladzi yaqta'ul ard, yang memotong bumi, yaitu yang berjalan kemanapun, ya. Karena diburu oleh orang-orang Yahudi, maka pindah ke sana sini orang Al-Masih Isa, Nabi Isa alaihissalam. Adapun Dajjal, ya sama juga seperti itu. Ya, karena mengarungi bumi, ya. Maka disebut Al-Masih Dajjal. Nah, di sini syaitan mempermainkan orang-orang Nasrani. Mereka mengatakan, atau orang syaitan mengklaim kepada orang Nasrani di fikiran mereka bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah karena Nabi Isa itu hadir tanpa bapak. Dan kemudian kadang orang Nasrani juga berusaha untuk menyundut orang-orang Islam melalui ayat 19 di surat Al-Anbiya. Ayat 91 afwan. Di surat Al-Anbiya, wa nafakhna fiha min ruhina. Wa nafakhna fiha min ruhina. Dan kami tiupkan kepadanya dari roh kami. Nah, ini terjemahannya. Kalau terjemah dari roh kami, maka orang Nasrani pun berkata, kalian wahai kaum muslimin pun mengatakan fanafakhna fiha min ruhina, dari ruh kami, berarti ruh dari Allah, ruh Allah. Pemahaman orang Nasrani adalah bahwasanya ruh ini juz'un minallah, bagian dari Allah, dan anak adalah bagian dari bapaknya. Ya kan? Anak adalah bagian, itu logikanya mereka. Anak adalah bagian dari bapaknya. Ya. Itu kata mereka. Bagaimana kita menanggapinya? Jadi ini adalah penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka pakai premis ala logika mereka. Dan mereka berusaha untuk meyakinkan beberapa orang muslim bahwasanya di Al-Quran juga termaktub apa yang menjadi penyetujuan terhadap akidah Nasrani, akidah Trinity, yaitu Trinitas. Ya. Maka bagi mereka ruh di sini adalah serpihan bagian dari Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah anak. Subhanallah, ta'ala Allahu amma yaqul. Ya.
Sekarang kita pahami dulu hakikat ruh dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam Islam. Meskipun masalah ruh ini masalah yang sangat misterius dan tidak bisa kita cover ilmunya dengan banyak, karena Allah telah mengabarkan bahwasanya tentang ruh kita hanya diberi sedikit ilmu tentangnya. Maka semasif apapun ilmu pengetahuan di dunia ini, biologi, fisika, kimia, ilmu syariah dan seterusnya, ketahuilah eksistensi ruh itu lebih kompleks dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang ada di kita sekarang. Dan di antara rahmat Allah Ta'ala, Allah tidak memberikan ilmu tentang alam gaib dan ruh dengan begitu banyak, enggak. Karena itu akan membuat enggak kuat kepala kita. Kalau antum punya pengalaman panjang dalam masalah ruqyah, antum akan mendapatkan banyak hal yang tidak logis, tapi nyata, tapi terjadi, tapi nggak logis. Kalau antum cerita ke orang, orang ketawa. Karena experience yang antum dapatkan dalam masalah-masalah berkaitan dengan jin, itu experience yang nggak semua orang itu mendapatkannya. Dan ketika antum menceritakan kepada mereka, nggak percaya, nggak mungkin lah kayak gitu. Tapi itu yang terjadi. Ya, tapi itu yang terjadi. Maka alam ruh itu sangat misterius. Banyak hal yang kalau kita gali lebih dalam, kita gila. Dan dianggap gila. Oleh karena itu sangat tidak recommended seseorang, bukan berarti kita nggak berani bilang mengharamkan, tapi tidak recommended seseorang berprofesi sebagai peruqyah. Not recommended. Kalau dia memang suka ruqyah, tafadhal. Tapi kalau dia menobatkan, saya peruqyah, saya pokoknya apa-apa saya omongin tentang jin. Semua yang diomongin tentang jin, seolah-olah dia udah jadi jin gitu. Karena akan terbit fatwa-fatwa, kalimat-kalimat yang luar biasa yang kadang nggak masuk akal. Ini orang konslet kayaknya, kebanyakan main jin, jadinya keikut dengan cara berpikirnya jin. Dan ruh perlu kita ketahui sekarang. Pertanyaannya, ruh itu zat atau sifat? Nah itu. Ruh itu zat atau sifat? Ini pertanyaan. Dia zat atau sifat? Zat itu adalah sesuatu yang memang eksis, konkret. Dan suatu zat namanya zat, yang bersifat kebendaan. Kebendaan itu enggak mesti harus diterima oleh semua indera. Ya. Kebendaan atau zat itu tidak harus diterima oleh semua indera. Seperti angin itu zat. Maka indera pendengaran antum menerimanya. Indera ihsas kulit antum menerimanya. Tapi indera mata antum tidak menerimanya. Enggak ada. Tapi ada dia. Ada. Jadi satu zat tidak mesti harus diterima oleh semua indera kita. Ada banyak zat-zat yang Allah gaibkan dari semua indera kita, bahkan bakteri-bakteri yang sangat mikro. Itu zat semuanya. Namun enggak ada satupun indera kita yang menangkapnya. Baik mata, telinga, lisan, lidah, kulit, enggak ada yang menangkapnya. Ya, padahal efeknya bisa aja dengan bakteri tersebut kulit kita gatal-gatal. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Mana binatangnya atau mana bakteri enggak kelihatan. Covid itu zat. Efeknya masif. Enggak kelihatan. Sampai dokter pun enggak kelihatan mana Covidnya mana. Tapi efeknya kerasa. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang melogikakan ketuhanan dan mengatakan kalau emang Tuhan mana saya mau lihat. Ya, gitu. Lah itu virus aja diimani kok, merasa Tuhan enggak. Ruh zat atau sifat? Ya, zat. Bukan ruh memiliki sifat, namun ruh bukanlah sifat. Ruh memiliki sifat, namun ruh bukan sifat. Ya. Antum memiliki ruh. Ruh antum itu bukan sifat antum. Ruh antum ya antum itu. Ya, kenapa bilang begini? Karena kalau kita bilang ruh itu adalah sifat, berarti min ruhina
Kami tiup kepadanya dari ruh kami, berarti dari sifat kami. Dan sifat sesuatu itu ada pada sesuatu itu sendiri. Paham gak maksudnya? Sekarang antum ganteng, Pak. Yang ganteng kan antum, kan sifat ganteng antum. Apakah mungkin sifat ganteng antum berpindah ke tembok? Wah, kegantengan Anda pindah ke tembok. Nggak mungkin, ganteng ada pada zat antum. Maka ketika misal ruh dari Allah adalah sifat Allah Azza wa Jalla, ruh, maka berarti Nabi Isa ini adalah sifatnya Allah Azza wa Jalla. Ini adalah Allah itu sendiri. Faham nggak maksudnya? Ini batil. Ya. Karena Allah mengatakan tadi apa? Fanafakhna fiha min ruhina. Maka kami tiupkan padanya dari ruh dari kami. Itu yang pemahaman lebih sahih. Kalau dikatakan dari ruh kami, yaitu dari ruh yang merupakan sifat kami, ya ruh yang merupakan sifat Allah, berarti ruh Nabi Isa ini adalah Allah itu sendiri. Paham nggak di sini? Paham. Sekarang kalau misalnya kambing punya tangan, kambing punya tangan nggak kambing ya? Nggak punya, kaki doang ya. Kaki kepotong, kepisah. Kaki ini merupakan bagian dari Allah, bagian dari kambing ini. Ya. Dan kaki ini zat atau bukan? Zat. Zat yang merupakan bagian dari kambing. Tapi udah dipotong, berarti ini zat yang terpisah. Taib. Kambing ini tadi memiliki sifat nggak? Punya kaki. Iya, sifat berkaki, itu sifat. Ketika kakinya dipotong semua, lepas darinya, maka sifat berkakinya hilang nggak? Hilang. Sekarang ketika Nabi Isa ternyata adalah ruh Allah, sifat Allah atau bagian zat dari Allah, berarti ada yang berkurang dari Allah. Paham nggak di sini maksudnya? Nah, apakah mereka memikirkan seperti itu? Gitu loh. Nah, oke, kita kembali ke yang tadi. Ruh yang sahih, yang rajih dalam akidah Ahlussunnah, ruh adalah zat latifah tadkhulul jisma wa tahullu fihi kama yahulul ma' fi tinil yabis. Ruh adalah zat yang lembut. Zat yang lembut. Lembut di sini bukan lembut sopan, bukan, itu beda lagi lembut sopan. Di sini lembut, di sini ya gimana? Soft. Ya, bukan friendly, bukan sopan, bukan bukan masalah lembut akhlak, bukan. Tapi lembut zat. Zat yang lembut yang masuk ke jasmani, ke jisim, ke badan. Jadi ruh itu bisa masuk ke badan. Masuk ke badan, jisim. Adapun masuk ke benda tidak. Ruh tidak masuk ke benda. Makanya jin biasanya nyurupin badan manusia, badan. Iya. Enggak ada jin nyurupin bunga misalnya, kesurupan jin, enggak ada. Yang ada jin menggerakkan mungkin. Dan jin itu ruh, latifah, lembut. Bisa masuk ke badan, bisa dengan izin Allah. Ya. Menempati badan bisa, Ruh kita ada pada diri kita. Dan ruh memiliki alam tersendiri di alam dunia. Jadi ini alam dunia ini semuanya. Di alam dunia ini juga terbagi-bagi secara parsial, ada masing-masing alam lagi. Maka ini alam basyari, alam keduniaan yang konkret, yang bisa kita pegang, lihat dengan jelas, dengar suaranya. Tapi ada alam yang namanya alam ruh. Dan kita hidup di alam dunia, kita hidup di dunia ini dengan dua model alam. Pertama, alam konkret keduniaan yang kita rasakan sekarang, dan alam ruh yang ada pada di ruh kita, yang lembut.
sebagaimana jantung, qalbu. Ada dua, yaitu yang hissi dan ada yang ma'nawi. Ya, kita punya jantung, detaknya ada. Namun kita juga punya hati. Hati di sini maknanya yaitu kalbu yang berbolak-balik. Apakah yang berbolak-balik itu fisiknya? Jantung, materi jantungnya? Bukan. Kalau bolak-balik ya matilah kita. Tapi apa yang bolak-balik di sini? Secara maknawi. Antum belek, buka, enggak ketemu akal di situ. Enggak ketemu, yang ada jantung biasa. Maka itu gaib. Roh kita gaib bagi kita, bahkan bagi kita roh kita gaib. Tubuh kita kelihatan di cermin, roh kita nggak bisa ngelihatnya. Dan seluruh dari ujung kepala sampai ujung kaki, ujung tangan, itu semua terkomposisikan roh kita. Makanya dikatakan bahwa roh menempati badan, sebagaimana air bisa menempati tanah yang kering. Ser gitu ya. Misalnya ada tanah kering nih, antum siram sedikit air, antum akan melihat mulai merembes kemudian gitu. Roh begitu. Maka ketika roh dicabut, bisa kita lihat dicabut perlahan, mulai dari kaki terus ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Seperti itu. Ya. Dan begitu pula ketika misal jin memasuki raga manusia, itu bisa melalui aliran darah dan melalui bagian tubuh secara ruh yang memang di situ ada bolongannya, entah dengan cara digali oleh mereka para jin atau hal lain. Iya, jin masuk ke tubuh manusia dengan dua cara, imma dengan melalui apa? Aliran darah. Kata Nabi SAW, yajri majra dami ibni Adam, yajri majra dam. Jadi syaitan mengalir, yajri itu mengalir di tubuh di tubuh anak Adam melalui aliran darah. Ya, itu satu versi. Maka orang bisa kesurupan ada dua versi. Imma dia lewat aliran darah kesurupannya, imma dia lewat ada bagian dari ruhnya yang qadarullah bolong dan bisa dimasuki oleh syaitan atau jin. Ya, itu bisa kelihatan di apa? Orang yang kesurupan karena emosi, itu berarti lewat darah. Dan orang yang kesurupan tiba-tiba berarti ada bolongnya di ruhnya. Paham nggak bedanya? Antum pernah lihat gak orang kesurupan kayak gimana? First time ketika kesurupan, ada orang kesurupan perlahan-lahan karena emosi meledak-ledak, tiba-tiba kesurupan. Ya. Ada orang kesurupan tiba-tiba gitu, langsung kesurupan. Nah, ini kalau yang kayak gini, karena kayak gitu tuh, biasanya ada gerakan, ya anak udah mengalami, bukan anak yang kesurupan, bukan, anak mengalami orang yang kesurupan itu, tiba-tiba gerak dia kayak ada masuk gitu. Itu bukan pura-pura, itu beneran itu. Tiba-tiba masuk gitu. Atau kita ruqyah, keluar jinnya, udah keluar lemesnya. Tiba-tiba ada lagi yang lain. Maka yang kayak gini berarti ada apa? Ada bagian dari ruhnya, di alam ruhnya, itu yang bolong yang bisa dimasukin, dan itu biasanya kerasa oleh orang itu di bagian mana kerasa sama orang itu. Karena kita pemilik roh masing-masing. Antum tanya ke orang itu, antum kalau misalnya kerasa masuk tiba-tiba gitu, lewat mana sih? Dia tahu insyaallah. Karena kerasa di sini nih, punggung sini. Antum ada bolong di sini. Antum buka belek, enggak ada bohong antum. Ya enggak, bolongnya bukan bolong di jasmani, bukan. Tapi bolong di rohnya itu memang ada kecelakaan di situ. Ini menunjukkan bahwasanya ruh ini adalah zat. Ruh ini adalah zat, bukan sifat. Memiliki ruh, sifat betul. Tapi ruhnya itu sendiri adalah zat. Yang dia ada pada alamnya, alam ruh. Yang dia bisa keluar dari tubuh kita, baik parsial maupun total. Kalau total berarti mati. Kalau parsial, ya berarti bagian dari ruhnya keluar. Itu dengan izin Allah, entah gimana caranya. Nah, mereka orang Nasrani meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah serpihan ruh yang ada, yang itu merupakan Allah Subhanahu wa taala, atau pembagian ruh dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini dianggap anak. Nauzubillah min dzalik. Ya.
Jadi ruh itu zat yang lembut. Zat yang lembut ada pada kita semua. Ada pada binatang. Lembut. Lembutnya di sini saking lembutnya tidak bisa kita raba, tidak bisa kita lihat sama sekali. Bahkan semut pun memiliki ruh. Dan itu ada zat ma'nawi, rohani, lembut yang masuk ke dalam tubuh semut ini. Begitu. Ya. Nah, oleh karena itu ketika seseorang wafat, dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya malaikat maut dan juga para pembantunya, para penolongnya itu menyediakan apa? Kain kafan dan wewangian untuk mayit orang beriman ini. Dan dibawa ke atas. Berarti ini ruh, ini adalah zat. Karena kalau ini sifat, enggak usah sifat dikafanin, ngapain coba? Enggak bisa sifat dikafanin. Misal sifat antum apa? Sifatnya berilmu atau sifatnya tampan misalnya. Ketika wafat, ketampanannya kemudian dikafanin. Ini apa nih kafan kecil? Isinya apa nih? Ketampanan dia. Enggak. Ya. Baik. Kehidupan itu sifat atau zat? Kehidupan itu sifat. Ruh, zat. Kehidupan dunia ini zat atau sifat? Sifat kehidupan dunia. Tapi benda-benda dan manusia dan binatang yang ada padanya, pada kehidupan dunia adalah apa? Zat semuanya. Dan setiap zat memiliki sifat. Ruh memiliki sifat. Ruh memiliki sifat. Nah, ketika kita lihat bedanya nih, sifatnya Allah dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu sifat Allah taala, apakah sifat Allah taala ada pada Allah? Selalu ada pada Allah Azza wa Jalla. Apakah mungkin sifat Allah terambil kemudian sebagian dan sifat tersebut kemudian menjadi makhluk? Enggak mungkin. Oke? Jadi berarti ruh dari Allah ini bukan sifat dari Allah, bukan. Pertanyaan kedua. Zat Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin terambilkan zat Allah Subhanahu wa taala kemudian dibagi-bagi ke makhluk? Ta'ala Allah amma yaqulun, enggak mungkin. Ya. Ini malah justru menjadi pembentukan imajinasi terhadap Rabbul Alamin di benak kita. Ini enggak boleh. Allah Subhanahu wa taala memiliki zat yang tidak boleh kita bagaimanakan bentuknya. Kita hanya mengimani apa yang diwartakan di Al-Qur'an dan As-Sunnah tanpa takyif, tanpa tasbih, tanpa membagaimanakan bentuknya dan tidak mengatakannya sebagai bentuk. Katakanlah bahwasanya Allah memiliki mata, iya, cukup. Katakanlah bahwasanya Allah memiliki tangan, iya, cukup. Tanpa kita mereka-reka bagaimana bentuknya, enggak usah. Karena tidak ada kabar tentang itu dan tidak boleh kita sok tahu tentang itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menisbatkan sifatnya kepadanya, maka itu menunjukkan sifatnya yang tidak terpisah darinya. Seperti apa misal? Misalnya tangan Allah, yadullah, tangan Allah. Maka itu adalah zat Allah Azza wa Jalla. Karena sifatnya Allah adalah Allah itu sendiri, zatnya Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian ketika Allah Ta'ala memiliki kasih sayang, ini kasih sayang Allah Azza wa Jalla dan ini sifatnya Allah. Maka tidak kemudian zat atau sifat kasih sayang turun, enggak. Ya, tidak. Itu ada pada Allah. Rahmat, ya. Dan lainnya seperti mata Allah Azza wa Jalla. Kemudian apalagi di antara sifat Allah? Kursi Allah? Enggak, kursi Allah wasi'a kursiyus samawati. Kursi Allah bukan sifat Allah. Kursi Allah bukan sifat Allah. Kursi makhluk. Arsy makhluk.
Air-air yang di bawahnya makhluk. Awan-awan makhluk, semuanya makhluk. Selain Allah adalah makhluk. Selain Allah adalah makhluk dan sifat Allah bukan makhluk. Sifat Allah adalah ada apa yang ada pada Allah Azza wa Jalla. Dan itu bukan makhluk. Apa yang ada pada Allah dari semua sifat itu bukan makhluk. Gitu loh. Itu akidah yang sahih, yang sahihah. Oke. Ketika Allah Ta'ala menisbatkan sifat pada dirinya, maka harus kita tahu itu adalah ada pada Allah Azza wa Jalla. Tidak terpecah-pecah, tidak terbagi-bagi, dan tidak menjadikan zat Allah itu berbilang sebagaimana klaim Mu'tazilah. Mu'tazilah mereka mengatakan, kalau orang Mu'tazilah itu mengatakan Allah tidak memiliki sifat. Karena kalau kita bilang Allah memiliki sifat, maka itu berarti mereka anggap berarti yaqtadi ta'addudal qudama namanya. Yaitu berbilangnya Tuhan. Allah Maha Pengasih, ini sifat beda, zat beda. Allah Maha pemberi rezeki, beda lagi sifat. Ini kalau ada banyak sifat berarti ada banyak zat, nggak mungkin lah. Ya, nah ini batil orang Mu'tazilah ini. Dan kemudian ketika suatu zat diidhafahkan, dinisbatkan kepada Allah, maka ini tidak melazimkan itu bagian dari Allah Azza wa Jalla. Ya, ketika suatu zat diidhafahkan, dinisbatkan pada Allah, itu tidak melazimkan itu adalah bagian dari Allah. Enggak melazimkan itu. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi, masjid-masjid Allah. Apakah masjid-masjid Allah? Itu tutup auratnya, Syekh. Tutup auratnya. Nah, ya gitu. Masjid-masjid Allah, rumah Allah. Apakah rumah Allah adalah Allah? Enggak. Naqatallahi, naqatallah. Naqah, apa naqah? Unta. Untanya Allah. Apakah untanya Allah adalah bagian dari Allah? Enggak. Unta zat, masjid zat, baitullah zat, bait rumah Allah. Maka ketika zat dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan berarti itu bagian dari Allah, bukan. Ya enggak, paham enggak di sini? Ada kan ayat baitullah, kemudian apa tadi namanya? Naqatallah, kemudian masajidallah. Ya. Ini kan benda-benda atau makhluk-makhluk yang dinisbatkan kepada Allah, yang mana ini bukan bagian dari Allah. Lah, terus kenapa kok dinisbatkan kepada Allah? Ini yang disebut idhafah at-tashrif namanya. Idhafah at-tashrif, yaitu penisbatan dengan maksud pemuliaan benda atau makhluk tersebut. Baitullah, ya, kalau masih Baitur Rahman, Baitur Rahim, ya. Baitullah, rumahnya Allah. Itu jangan difikirkan bahwasanya Allah bertempat di rumah itu, jangan ditasbih serupakan dengan makhluk. Melainkan rumah ini dinisbatkan kepada Allah Ta'ala dalam rangka apa? Memuliakan rumah ini. Gitu. Kayak misalnya ini istana presiden. Apakah presiden selalu berada di situ? Enggak juga kan? Tapi ketika ada penisbatan istana presiden, maka benda ini, istana ini dapat privilege dengan dia dinisbatkan kepada presiden. Gitu loh. Ya. Contoh lain. Anak ustadz. Oh, Gus dong nih. Ya kan? Gus nih, ya kan? Gus berarti nih. Anak ustadz. Anak ustadz, gitu kan. Ya. Apakah anak ustadz adalah ustadz? Enggak mesti. Kadang-kadang begajulan juga, gitu kan. Anak ustadz, anak sendiri, ustadz sendiri. Namun ketika diidhofakan ini anak ustadz, beda dengan anak orang. Anak orang. Anak orang. Oh iya ya, oh pantesan kayak orang, kan gitu. Anak ustadz. Ini kan beda nanti konotasinya. Wah, anak ustadz. Tasrif. Ya, yaitu pemuliaan. Ya, anak orang kaya. Nah, dengan nada kayak gitu tuh. Anak orang kaya, privilege, ada sesuatu di situ. Ya. Kalau dibilang ini rumah setan. Rumah setan. Berarti banyak setan di situ, gitu.
Ini rumah orang, ini saya tahu. Ini rumah keong, ini rumah ini. Penisbatan ini kadang rumah itu biasa aja, tapi ketika dinisbatkan kepada sesuatu yang lebih mulia atau yang jelek, maka dikembalikan kebaikannya atau keburukannya kepada nisbatnya tersebut kepada siapa. Rumah Allah bukan berarti Allah bertempat di situ. Ya. Nah, sekarang fanafakhna fiha min ruhina. Ruh Allah Ta'ala di sini maksudnya bukan ruhnya Allah, dan bukan berarti Allah bertempat di Nabi Isa. Paham gak sini? Maka penisbatan ruh Nabi Isa kepada Allah ini nisbat tasyrif namanya. Penisbatan untuk memuliakan Nabi Isa, karena ruhnya ini dari Allah, maksudnya dari Allah, bukan bersumber dari zat Allah, melainkan Allah ciptakan kemudian diproses bagaimana manusia berproses sebagai manusia. Ini yang disebut namanya idhafatut tasyrif. Penisbatan yang tujuannya untuk memuliakan. Kalau antum ditanya, antum murid siapa, akhi? Ana muridnya Ustaz Fulan. Oh, disebut nama beken Ustaz Fulan. Iya. Coba kalau antum bilang, antum murid siapa, akhi? Antum jawab, ana muridnya Dewa Mabuk di Wiro Sableng. Kan jelek jadinya. Antum menisbatkan pada yang rendah. Walaupun di film itu terkenal, tapi itu rendah gitu loh. Tapi kalau ana muridnya Ustadz Fulan, anaknya Ustadz Fulan, temannya Ustadz Fulan, tetanggaan sama Ustadz Fulan, udah antum recommended, antum salafi banget dah kayak gini. Ya. Itu namanya idhafatut tasyrif. Ya. Ketika Allah Ta'ala menisbatkan ruh Nabi Isa kepada dirinya, bukan berarti dirinya ada pada zat Nabi Isa atau bukan gitu. Nah, maka cara pemahaman orang Nasrani dalam menyikapi ayat-ayat ini salah. Dan sampai detik sekarang orang-orang Nasrani, pendeta mereka itu masih pengen menyundut beberapa orang Islam lewat ayat-ayat seperti ini. Itu kalian tuh lihat, kalian mengakui kok bahwasanya Nabi Isa itu bagian dari Allah. Mana tafsiran versi siapa? Kalau tafsiran versi kalian, hermeneutika atau logika kalian enggak masuk di kita. Ya. Karena ruh di sini bukan berarti zat Allah Ta'ala masuk ke Nabi Isa. Ya. Bahkan itu sebatil-batilnya kebatilan. Ya, begitu ya jemaah sekalian rahimakumullah. Maka dari ya kita masuknya terlalu jauh ke masalah Nasraniyah ya, tapi itulah premisnya seperti itu. Maka orang Yahudi dan Nasara itu pada asalnya penamaan itu tidak tercela dari segi penamaan. Tapi yang tercela adalah dari segi pelanggaran yang mereka lakukan. Ini menunjukkan bahwasanya apalah arti penamaan kalau terjadi pelanggaran. Gitu loh. Nama bagus Ahlul Kitab, nama bagus Yahud. Tapi orang Yahudi enggak mau sekarang disebut Yahudi, Jew, enggak mau. Karena sudah konotasi negatif banget. Padahal asal namanya bagus gitu loh. Tapi orang Nasrani masih mau dibilang Nasrani sekarang. Karena memang bagi mereka lafal tersebut baik. Ya. Sekarang kalau orang Muslim disebut Muslim, mau enggak? Ya bagus loh mau. Orang kafir disebut kafir, enggak mau. Oi kafir. Kafir. Disebut gitu. Atau non muslim enggak mau juga. Disebut kafir enggak mau, disebut non muslim enggak mau. Terus apa dong? Wallahu alam ya, enggak usah panggil saya dah kata dia. Ya. Jadi non muslim dengan kafir sama. Cuma memang penghalusan aja non muslim itu. Mana yang lebih buruk, kafir atau non muslim? Sama-sama buruk, tapi mana yang sebenarnya lebih buruk? Kafir itu artinya adalah yang menutup diri dari keimanan. Non muslim artinya orang yang tidak selamat. Woi enggak selamat, enggak terima. Woi penutup diri, ya enggak terima juga. Ya begitu. Boleh enggak kita bilang ke orang Nasrani, woi Nasrani, boleh. Memanggil mereka dengan Nasrani boleh, karena emang Nasrani. Secara urf, secara istilah Nasrani. Dalam Al-Quran disebut al-Yahud wan Nasara. Walan tardu ankal yahudu walan nasara. Jadi boleh kita menyebut mereka Yahudi, boleh mereka menyebut mereka Nasrani. Tapi menyebut mereka sebagai saudara, saudari,
ini dipertanyakan, jangan. Ya, karena itu akan melembutkan atau akan seolah-olah kita ada persetujuan dengan mereka. Walaupun ini masih lebih ringan dibandingkan kita menyatakan selamat Natal. Kalau itu lebih buruk lagi. Ya. Apalagi sampai salam 5 agama. Maka ini hal yang harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai racun seperti ini menyebar di masyarakat. Salam, assalamualaikum. Ya. Ya, dan kalau kepada orang kafir, Nasrani atau Yahudi, yang afdal tidak memulai salam. Dan tidak usah mulai salam. Terus gimana ketemu? Masa kayak gitu? Masa kayak gitu? Ya. Pak, ya biasa aja Pak. Enggak, assalamualaikum. Dan ketika mereka salam, assalamualaikum, padahal Nasrani, salib di sini, pakai songkok, kopiah. Ya. Assalamualaikum. Jawabnya waalaikum atau wa'alaika. Walaupun di sini khilaf di antara ulama, ada yang membolehkan waalaikumsalam. Ya, menurut sebagian ulama tetap boleh waalaikumsalam, kata sebagian ulama. Ini ada penjelasan rincinya ini. Ya. Tapi yang lebih tepat, lebih baik adalah enggak usah jawab waalaikumsalam, waalaikum. Ya. Gitu. Gitu. Jawab aja waalaikum. Kalau dia nuduh, dia kemudian nyudutin, kok waalaikum doang Pak? Kayaknya tahu nih hadisnya nih orang Nasrani ini. Ya kayaknya tahu nih. Kayak belajar di Masjid Hijau kayaknya ini. Atau diam-diam dengerin di dekat tukang sate. Kan? Waalaikum. Kok waalaikum doang Pak? Oke, ya udah ya. Waalaikumsalam. Nah gitu dong Pak. Jadi kan kayak sama gitu kan enak. Gitu. Hah? Iya buat lo. Ya. Ngomong apa sih Pak? Nggak ngerti Pak. Ya mungkin begitu aja dari ana. Jazakumullah khairal jaza. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.